Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan bapak-bapak, ibu-ibu para pecinta dan penggiat pembelajaran bahasa Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa dalam kajian pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama Ai Mukhtar. Kebetulan pada saat sekarang saya diberi amanah menjadi pimpinan Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Dan di samping saya diberi amanah untuk memimpin pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut ini, saya juga mengajar beberapa materi pelajaran kepesantrenan, terutama yaitu masalah qawaid dan tafsir. Pada pelajaran ini, insya Allah kita akan membahas salah satu materi atau salah satu bab dalam kaidah bahasa Arab, yaitu yang berhubungan dengan hal. Sebagai pengantar, ketika kita berbicara atau kita mendengar percakapan orang, kita sering ada kata-kata atau ada kalimat, bagian kalimat yang menerangkan tentang bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan. Atau kita juga mendapatkan suatu kata, mendengar suatu ungkapan, bagaimana seseorang misalkan melakukan sesuatu yang menjadi objek, melakukan pekerjaan tersebut. Sebagai contoh misalkan, bapakku membaca koran sambil duduk di atas kursi. Atau ibu berangkat ke pasar berjalan kaki. Atau misalkan adikku keluar dari rumah dalam keadaan menangis. Nah, kata-kata tersebut itu adalah dalam bahasa Arab, dalam gramatika bahasa Arab itu disebut hal. Bapakku membaca koran dalam keadaan duduk atau sambil duduk di atas kursi. Pengertian sambil duduk itu menerangkan bagaimana pekerjaan membaca itu dilakukan. Atau ibuku berangkat ke pasar sambil berjalan kaki. Itu menerangkan bagaimana ibu itu melakukan pekerjaan, perginya ke pasar itu dengan apa? Apakah naik sepeda, naik kendaraan umum, atau berjalan kaki? Ternyata dalam kalimat tersebut, ibuku berangkat ke pasar sambil berjalan kaki. Nah, pengertian atau kata berjalan kaki itu dalam bahasa Arab disebut hal, yang menerangkan bagaimana si ibu itu melakukan pekerjaan pergi ke pasar. Nah, itu semua dalam bahasa Arab disebut dengan hal. Dalam contoh yang barusan, itu contoh-contoh kalimat menerangkan adalah si pelaku. Ya, si pelaku yang melakukan pekerjaan itu melakukan pekerjaannya dalam keadaan duduk, sambil misalkan berjalan kaki, ibu berjalan kaki ke pasar, atau adik keluar dari rumah dalam keadaan menangis. Tapi bisa juga misalkan hal menerangkan tentang objek. Ya, tentang objek. Dalam bahasa Arab objek itu disebut dengan maf'ulun bih. Dalam contoh berikut ini menerangkan tentang bagaimana si objek itu melakukan pekerjaan. Misalkan qabaltu zamili waqifan amama baitihi. Aku menemui temanku atau aku bertemu dengan temanku, posisi dia itu dalam keadaan berdiri di depan rumahnya. Kalimat ini menerangkan tentang bukan sebagai yang melakukan pekerjaannya itu atau yang mempunyai itu bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Aku menemui temanku, nah dia dalam keadaan berdiri. Jadi posisi dia itu dalam keadaan berdiri di depan rumahnya. Anda semua dan para bapak, para ibu pencinta dan penggiat bahasa Arab, kalau yang tadi yang disebut hal itu adalah keadaan di mana suatu pekerjaan itu dilakukan. Sementara yang melakukan pekerjaan itu dalam bahasa Arab itu disebut sahibul hal. Kalimat pertama ini bisa diambil atau bisa kita perhatikan itu dalam surat Al-Qasas ayat 21. Surat Al-Qasas ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa kharaja minha khaifan yataraqqabu. Ini bercerita tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi fakharaja minha, maka keluar Nabi Musa dari kampung tersebut atau dari kota tersebut khaifan, dalam keadaan takut. Nah, ini menerangkan bahwa Nabi Musa keluar dari kampung tersebut atau dari kota tersebut bukan dalam keadaan gembira atau bukan dalam keadaan tertawa, tapi dalam khaifan, dalam keadaan takut. Khaifan ini menerangkan pekerjaan
yang dilakukan oleh Nabi Musa. Fakharaja minha khaifan. Nah, di sini yang menjadi sahibul hal atau yang mempunyai hal itu adalah Nabi Musa. Fakharaja minha khaifan. Nabi Musa keluar dari kota itu dalam keadaan takut. Ya. Sementara kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah maf'ulun bih. Kalau tadi dalam contoh qabaltu zamili waqifan amama baitihi, aku mendapatkan atau menemui temanku dalam keadaan berdiri di depan rumahnya. Nah, kalimat atau bentuk yang seperti itu di dalam Al-Quran bisa diperhatikan dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa arsalnaka linnasi rasula. Wa arsalnaka, dan kami telah mengutusmu wahai Muhammad, linnasi untuk semua manusia, rasulan sebagai utusan. Wa arsalnaka linnasi rasula. Rasula di sini adalah sebagai hal dan menerangkan tentang kerisalahan Nabi Muhammad. Wa arsalnaka linnasi rasula. Ananda dan para ibu, para bapak pencinta dan pegiat bahasa Arab, ada beberapa ketentuan dalam kaitannya dengan hal. Pertama, antara hal dengan sahibul hal harus ada kesesuaian. Dan ini kesesuaiannya cuma sebatas tentang jenis kata. Kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah muzakkar, jenis kata laki-laki, maka yang menjadi halnya juga harus laki-laki, bentuk jenis muzakkar. Kalau yang menjadi sahibul halnya itu mu'annats, maka yang menjadi halnya juga itu harus mu'annats. Kedua, kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah mufrad, maka yang menjadi halnya juga harus mufrad. Kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah mutsanna, dua, menunjukkan kepada dua, maka yang menjadi halnya juga harus mutsanna, harus setara, itu menunjukkan kepada dua juga. Terus kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah jama', maka yang menjadi halnya juga harus jama'. Beberapa ungkapan atau contoh kalimat berikut ini menerangkan, misalkan ja'al thalibu ilal jami'ah rakiban. Telah datang, telah tiba seorang mahasiswa ke kampus atau ke universitas rakiban, sambil mengendarai. Itu kalau yang menjadi sahibulnya halnya itu adalah mufrad, bentuk tunggal, dan muzakkar, laki-laki. Kalau yang menjadi sahibul halnya itu jenis kelamin wanita, perempuan, dan juga tunggal, maka kalimat yang tadi itu misalkan wasolat at-talibatu ilal jami'ati masyiatan. Telah sampai seorang mahasiswi ke kampus dalam keadaan jalan kaki. Nah, keadaan jalan kaki itu menerangkan tentang bagaimana seorang mahasiswi itu berangkat ke kampus. Cara berangkatnya itu adalah dengan berjalan kaki. Kalau yang menjadi sahibul halnya itu adalah mutsanna, dua, maka yang menjadi halnya itu juga harus dua, menunjukkan kepada dua. Sebagai contoh, kalimat berikut ini mutsanna muzakkar, yaitu mutsanna menunjukkan kepada dua dan muzakkar menunjukkan kepada bahwa jenis kelamin atau yang melakukan pekerjaan itu adalah laki-laki. Wasala at-talibani ilal jami'ati rakibaini. Nah, ini perlu dijelaskan tentang masalah mutsanna. Jadi telah tiba dua orang mahasiswa ke kampus rakibaini dalam keadaan menunggang. Jadi tidak jalan kaki tapi dalam keadaan menunggang, bisa menunggang motor atau menunggang mobil. Nah, ini kalimat tersebut kalau dirubah atau diganti dengan dua orang, pelakunya itu dua orang mahasiswi, maka otomatis sahibul hal yang mutsanna muannas, maka halnya juga harus mutsanna muannas. Jadi kalimat wasolat at-talibatani ilal jami'ah rakibataini, telah tiba dua orang mahasiswi ke kampus dalam keadaan mereka itu menunggang.
Ananda semua dan para bapak, para ibu pecinta dan pegiat bahasa Arab. Hal ini kadang-kadang di dalam suatu kalimat disebutkan atau diungkapkan atau dimunculkan atau kadang-kadang tidak. Dan ini tidak suatu kemestian bahwa hal itu diungkapkan dalam suatu rangkaian kalimat. Ini perlu diperhatikan juga bahwa suatu kalimat sudah dikatakan sempurna, walaupun kalimat itu tidak mencantumkan hal. Kalimat misalkan, katabat Aisyatu ar-risalata, Aisyah telah menulis surat. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau kita mau menambahkan dengan hal, harus ada kesesuaian. Ini yang menjadi sahibul halnya itu adalah Aisyah, tunggal dan perempuan. Maka kalau kita tambahkan bentuk hal, katabat Aisyatu ar-risalata jalisatan alal kursi. Aisyah telah menulis surat sambil duduk di atas kursi. Nah itu, jalisatan alal kursi itu menerangkan tentang hal. Berdasarkan contoh-contoh yang telah disampaikan, bisa diambil kesimpulan, bisa kita definisikan bahwa hal itu adalah suatu posisi atau jabatan dalam bahasa Arab yang menerangkan tentang bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan. Jadi sekali lagi, definisi hal itu adalah suatu posisi, suatu jabatan dalam struktur gramatika bahasa Arab yang menerangkan bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan. Bagaimana tentang seorang ayah membaca koran, bagaimana seorang ibu berangkat ke pasar, bagaimana seorang adik keluar dari rumah, atau bagaimana misalkan Aisyah menulis sebuah surat. Nah itu keterangan-keterangan yang menerangkan tentang bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan, namanya dalam bahasa Arab yang disebut dengan hal. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.